dari kelompok 1 ingin menjelaskan tentang definisi bebek lumpuh. Untuk konsep dari video kelompok kita kali ini, kita menggunakan sistem diskusi. Perkenalkan, nama saya Naidah Zakia. Nama saya Putri Fatmawati. Nama saya Nurlaina Ahmawati Ajar Mojo. Nama saya Kusuma Satantara Darmawan. Nama saya Beri Ceksono. Nama saya Muhammad Alfian Farhan. Nama saya Hatsati Mata. Ya, kan tadi kan Bapak menjelasin ya tentang definisi bebek lumpuh ya. Cuma aku dengarnya kurang paham gitu ya. Terus akan sekarang ngumpulin kalian nih buat diskusi. Sebenarnya buat apa sih itu sebenarnya bebek lumpuh? Terus apakah dalam diskusi ini aku bisa paham tentang bebek lumpuh? Soalnya tadi itu kurang dengar ya apa yang Bapak tadi sampaikan. Tadi tuh aku tuh sempat catat definisi bebek lumpuh ya. Definisi bebek lumpuh tuh apa? Jadi lemdak atau bebek lumpuh itu adalah suatu periode pemilu nih, yang mana anggota-anggota yang belum selesai bertugas jabatannya, tetapi ada anggota baru yang belum dilantik. Ternyata kayak mau dipindahin gitu loh, Rek, tapi nggak cepat dilantik gitu yang baru. Tetapi ya hal ini tuh nanti dikat. Hal ini lazim disebut sebagai periode transisi. Tapi di Indonesia sendiri itu ternyata tidak mengenal istilah lemdak atau lemdak session ini, namun akrab dengan istilah demisioner ternyata di Indonesia ini gitu loh. Dari penangkapan yang aku tangkap dari dosen tadi, kurang lebihnya kayak gitu ya. Aku mohon maaf banget kalau salah. Kalau salah mau dikoreksi ya, Rek. Wah, gitu ya. Oh, jadi definisinya seperti itu ya. Tadi kan kayaknya Bapak menjelasin deh 3 fungsi itu ya, atau 2 ya, aku lupa ya. Cuma aku cek dulu ya di PPT ini, di kamera tadi. Oh iya ada. Nah, untuk fungsinya itu kayaknya ada 2 ya. Yang pertama ini eksekutif. Nah, fungsi ini untuk menjalankan pemerintah dan kebijakan. Terus keterbatasannya itu dalam situasi bebek lumpuh, legitimasi dan kemampuan untuk mengambil keputusan bisa seringkali berkurang. Contohnya nih seperti presiden yang tidak dapat melaksanakan kebijakan baru karena fokus pada pilihan mendatang. Terus yang kedua legislatif, fungsi membuat undang-undang dan pengawas eksekutif. Terus untuk kekuatan dalam bebek lumpuh itu dapat mengambil inisiatif untuk mendorong kebijakan atau undang-undang baru, terutama jika eksekutif tidak aktif. Contohnya nih DPR yang mendorong RUU penting saat presiden tidak dapat berfungsi secara optimal. Tadi itu kurang satu mengenai nih fungsi cabang kekuasaan beserta tanggapan di situasi bebek lumpuh, yaitu yudisial. Terus fungsinya itu apa? Fungsinya itu penegakan hukum dan keadilan. Nah, peran dalam bebek lumpuh meskipun tidak terlibat langsung dalam pembuatan kebijakan, keputusan yudisial dapat mempengaruhi stabilitas politik dan tindakan eksekutif atau legislatif. Oh, Contohnya itu putusan pengadilan yang membatasi kekuasaan eksekutif atau legislatif. Oh iya, berarti ada 3 ya? Iya, ada 3. Oke, terima kasih. Oh, gitu ya. Kalau gitu dinamikanya kayak apa sih? Ada yang tahu? Kalau sekarang misalnya dari dinamika kekuasaannya ya, apalagi dari sisi eksekutifnya. Dari sisi eksekutif itu kalau misalnya kan melemah kekuasaannya, nanti langsung diambil alih sama legislatifnya. Jadi legislatifnya yang ambil tanggung. Karena kalau dari sisi yudisialnya nih, yudisial itu cuma ngambil apa nih kayak cuma ngawasin doang, nggak ikutan dalam kebijakannya. Jadi kalau ada ketimpangan itu bisa bikin konflik atau enggak manfaat politik. Kira-kira masa tau nggak dari contoh-contoh dari umum di negara Indonesia atau mungkin dari negara luar? Oh, mungkin ini ada beberapa contoh kasus ya dari website ini aku dapatnya. Ada kasus 2014 menjelang pemilihan presiden Susilo Bambang Yudhoyono berada di akhir masa jabatannya. Yang kedua, eksekutif terbatas dalam mengambil keputusan baru, dan legislatif mendorong DPR sebagai undang-undang termasuk yang berkaitan dengan pemilihan umum. Oh, aku ada lagi.
Yang keempat, yudisial untuk menjaga stabilitas hukum tetapi tidak terlibat langsung dalam kebijakan. Yang kelima, Presiden Joko Widodo dengan istilah bebek lumpuh sering digunakan untuk menggambarkan kondisi kepemimpinan Jokowi terutama menjelang akhir masa jabatannya. Dan ini dikritik oleh Rizal Ramli karena dianggap tidak lagi memiliki pengaruh yang kuat. Yang keenam, Andi Arief dari politisi Partai Demokrat menggunakan istilah ini untuk mengkritik Jokowi karena ketidakmampuannya dalam mengambil keputusan yang signifikan. Istilah bebek lumpuh ini ramai dipakai buat menunjuk Jokowi dari masa jabatannya nih. Hasil demo, politisi panas, termasuk Luhut Sitompul juga yang tersebut banget. Meski masa transisi, pemerintah masih tancap gas bikin undang-undang kayak RUU MK, tapi caranya diam-diam bikin publik makin curiga. Dan intinya bebek lumpuh ini jadi simbol kritik atau pemilihan yang dianggap jalan terus tanpa dengerin rakyatnya. Oh, jadi bebek lumpuh ini bukan cuma julukan aja ya, tapi kayak sindiran pedas buat pemimpin yang masih udah lengser, yang mau lengser tapi masih doyan mengambil keputusan kayak gitu ya. Terus di tangan publik nih istilah ini jadi simbol perlawanan untuk ingetin bahwa kekuasaan gak bisa enaknya walau tinggal sebentar nih, kayak Presiden Joko Widodo yang ikut adil dalam investor Prabowo. Padahal kan itu kan udah mau lengser kan, bukan mau lengser lagi ya, udah lengser dia kan. Sekian penjelasan materi dari kelompok 1. Maaf kalau ada salah-salah kata dari kami yang tidak sengaja kami ucapkan. Semoga informasi atau materi yang kita sampaikan berguna untuk orang yang mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.